Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Yustika Hidayat, NIM 2041717007. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemaparan seminar hasil skripsi yang telah saya lakukan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Irfan Adin Khalili SIPMP yang sudah berkenan sebagai dosen pembimbing saya pada skripsi saya kali ini. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada seminar hasil skripsi saya. Judul skripsi yang saya angkat yaitu kajian implementasi alternatif strategi pemasaran offline dan online untuk meningkatkan penjualan produk bakpao pada masa pandemi. Studi kasus UD Bakpao Abijaya. Beberapa poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka, yang ketiga, metodologi penelitian, yang keempat, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan. Seiring berkembangnya zaman, permasalahan industri di Indonesia semakin beragam, dengan persaingan antar industri semakin kompetitif, sehingga perlu dilakukan beberapa strategi untuk dapat mempertahankan usaha di tengah globalisasi dan peningkatan kepuasan konsumen. Menurut Kaisaron 2014, untuk mencapai strategi yang tepat, dilakukan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Salah satunya yaitu pemilihan strategi kebijakan perusahaan. Menurut Soekarwati 2010, untuk menarik konsumen melakukan pembelian, maka perusahaan atau UMKM harus bisa menerapkan suatu strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan kondisi pasar yang dihadapi. Keberhasilan strategi pemasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu riset dan analisa pasar, keputusan tentang produk, dan juga bauran pemasaran. Dari sekian banyaknya usaha, ada beberapa usaha yang masih belum melakukan strategi pemasaran yang baik pada usaha mereka. Salah satunya yaitu UD Bakpao Abijaya. UD Bakpao Abijaya merupakan salah satu UMKM yang menghasilkan produk bakpao dengan 5 varian rasa, yaitu ayam, stroberi, keju, kacang hijau, dan coklat. Pemasaran yang dilakukan oleh UD Bakpao Abijaya hanya menggunakan armada gerobak yang berkeliling ke beberapa daerah sekitar Kabupaten Gresik seperti GKB, Kedanyang, Benjeng, Giri, dan lain-lain. Strategi pemasaran yang dilakukan saat ini yaitu masih sederhana, hanya dengan menggunakan pengeras suara yang ada pada gerobak dan dari mulut-mulut melalui tetangga sekitar tempat produksi bakpao. Serta pemasaran bakpao juga belum meluas sehingga hanya masyarakat Gresik Kota saja yang mengenal produk Bakpao Abijaya. Selain itu, pada UMKM UD Bakpao Abijaya ini sering tidak mencapai target penjualan setiap hari sehingga jumlah bakpao yang terjual fluktuatif. Bakpao yang tidak terjual akan mengalami penurunan kualitas sehingga minat konsumen untuk membeli juga berkurang. Jika bakpao lebih dari 2 hari tidak terjual, maka dapat menyebabkan penurunan profit usaha. Jumlah produk bakpao yang tidak terjual kurang lebih 30-40% dari total produksi. Hal ini berbanding terbalik dengan visi UMKM yang ingin mengembangkan usaha dengan meningkatkan penjualan bakpao. Dari permasalahan strategi pemasaran Bakpao Abijaya dan untuk meningkatkan penjualan UMKM dapat dilakukan dengan beberapa alternatif pemasaran yang dilakukan, yaitu strategi penjualan offline atau menggunakan media online. Untuk alternatif offline dilakukan sebagai perlakuan eksekusinya, sedangkan alternatif online digunakan untuk memperkenalkan produk dan di mana tempat UD Bakpao Abijaya berjualan, sehingga konsumen akan lebih mudah mendapatkan produk Bakpao Abijaya. Metode yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini yaitu menentukan strategi pemasaran yang efektif. Pada penelitian ini dengan menggunakan metode analisis SWOT yang digunakan untuk melakukan analisis faktor internal dan faktor eksternal yang memiliki pengaruh terhadap konsumen UD Bakpao Abijaya. Juga dapat memenuhi strategi bisnis yang bagus untuk memasarkan produk bakpao. Selain itu, dilakukan perhitungan skor dengan menggunakan matriks IV dan matriks EV yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi pemasaran. Penggabungan dari kedua matriks IV dan EV akan menghasilkan sebuah matriks, yaitu matriks IE atau matriks internal eksternal yang digunakan untuk menganalisis posisi perusahaan secara lebih detail dan melihat strategi apa yang tepat untuk diterapkan oleh perusahaan. Metode yang digunakan untuk pengambilan keputusan pada penelitian ini yaitu metode TOPSIS atau teknik for order preference by similarity to ideal solution, di mana metode TOPSIS ini dapat digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, apa saja faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pemasaran UD Bakpao Abijaya. Yang kedua, apa saja
strategi pemasaran yang tepat untuk diimplementasikan oleh UD Bakpao Abijaya. Dan yang ketiga, bagaimana hasil implementasi dari strategi pemasaran yang telah diterapkan oleh UD Bakpao Abijaya. Tujuan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pemasaran UD Bakpao Abijaya. Yang kedua, untuk mengetahui alternatif strategi pemasaran yang tepat untuk diimplementasikan oleh UD Bakpao Abijaya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hasil implementasi strategi pemasaran yang telah diterapkan oleh UD Bakpao Abijaya. Lalu manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menambah pengetahuan dalam menentukan strategi pemasaran yang diambil untuk memenuhi kepuasan konsumen. Yang kedua, untuk menambah pengalaman dalam menerapkan ilmu yang berkaitan dengan bidang manajemen pemasaran. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi manajemen pemasaran UD Bakpao Abijaya dalam menentukan strategi pemasaran. Luaran pada penelitian kali ini yaitu strategi pemasaran yang terpilih akan diimplementasikan oleh UD Bakpao Abijaya dan laporan penelitian. Batasan penelitian kali ini yaitu kondisi manajemen pemasaran UD Bakpao Abijaya. Implementasi dilakukan selama 4 periode pemasaran atau 1 bulan. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2020 sampai bulan Februari 2021. Bakpao merupakan salah satu makanan tradisional yang berasal dari negara Cina. Bahan baku yang digunakan pada pembuatan bakpao yaitu terigu, gula, air, dan beberapa bahan lainnya yang pembuatannya melalui tahap pencampuran, pengadonan, fermentasi, dan pengungkusan. Karakteristik bakpao dipengaruhi oleh penyerapan air pada adonan, kombinasi gula dan ragi, serta lama waktu fermentasi. Pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pemasaran dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam mendapatkan laba. Strategi pemasaran dapat diartikan sebagai landasan yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan perusahaan dan mencapai target pasar atau selera konsumen yang dituju. Lokasi penelitian yang saya lakukan yaitu di UD Bakpao Abijaya, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Randuagung, Gresik. Metode penelitian kali ini yaitu menggunakan matriks IVEV, matriks IE, matriks SWOT, dan TOPSIS. Lalu pengumpulan data. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada 2 jenis data, yaitu data primer yang dihasilkan melalui observasi, wawancara, dan juga kuesioner, dan juga data sekunder yang merupakan data yang sudah ada berupa data penjualan, proses produksi, dan tempat distribusi produk. Selanjutnya, identifikasi variabel. Identifikasi variabel internal ini diperoleh dari industri dan penyebaran kuesioner yang dilihat dari strategi pemasaran menggunakan bauran pemasaran 4P. Sedangkan variabel eksternal didapatkan dari lingkungan eksternal makro beserta indikator yang akan diperoleh dari penyebaran kuesioner. Penentuan responden pada penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan pemahaman responden terhadap permasalahan yang ada pada perusahaan. Metode yang digunakan sebagai penentuan responden yaitu dengan rumus Slovin, di mana N merupakan populasi yang dihasilkan dari jumlah produk bakpao yang diproduksi per hari dibagi dengan rata-rata konsumen membeli produk. Diasumsikan setiap orang membeli produk bakpao sebanyak 3 pieces. Sedangkan D merupakan nilai presisi yang diambil dari asumsi tingkat kesalahan pengisian kuesioner dan pengolahan data. Lalu penyusunan kuesioner pada penelitian ini yang berisi pertanyaan terkait dengan keputusan pemilihan strategi pemasaran. Metode pengolahan data yang pertama yaitu menggunakan matriks IVEV, di mana matriks IV merupakan serangkaian daftar yang berisi faktor strategi internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan UMKM, sedangkan matriks EV merupakan sebuah daftar yang membuat serangkaian faktor strategi eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman. Selanjutnya, penggabungan dari kedua matriks IV dan EV akan menghasilkan sebuah matriks, yaitu matriks internal, eksternal, atau matriks IE, yang digunakan untuk menganalisis posisi perusahaan secara lebih detail dan melihat strategi apa yang tepat untuk diterapkan oleh perusahaan. Lalu, melakukan analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini merupakan alat analisis yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan, yang terdiri dari 4 strategi, yaitu strategi SO dengan menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memaksimalkan peluang, strategi WO dengan menciptakan strategi yang memperbaiki kelemahan dengan mengambil keuntungan dari peluang, strategi ST dengan menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengurangi atau menghindari ancaman, strategi WT dengan menciptakan strategi dengan mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Dan yang terakhir yaitu menentukan prioritas strategi pemasaran dengan menggunakan metode TOPSIS.
Tahapan dari metode toksis ini yaitu yang pertama dengan menggunakan matriks keputusan ternormalisasi, yang kedua matriks keputusan ternormalisasi terbobot, yang ketiga menentukan matriks solusi ideal positif dan negatif, yang keempat menentukan jarak antara nilai setiap alternatif, dan yang kelima menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Profil UKM UD Bakpao Abijaya. UD Bakpao Abijaya ini merupakan usaha dagang yang berlokasi di Gresik yang memproduksi bakpao dengan beberapa varian rasa, diantaranya ayam, stroberi, keju, coklat, dan kacang hijau dengan harga 3.500 per pieces bakpao. Usaha ini berdiri pada tahun 2008 di Semarang yang merupakan usaha milik keluarga, kemudian usaha ini memperluas pasarnya di Kota Gresik. Usaha ini dirintis di Kota Gresik pada tahun 2010 dengan nama UD Asa Jaya, kemudian berganti nama pada tahun 2017 menjadi UD Bakpao Abijaya. Sebelumnya, UD Bakpao Abijaya memiliki 2 orang karyawan pada bagian produksi dan memiliki 5 gerobak penjualan. Kemudian saat ini, UD Bakpao Abijaya memiliki 4 orang karyawan pada bagian produksi dan 12 orang karyawan pada bagian pemasaran. Pemasaran bakpao dilakukan secara keliling oleh 12 orang tenaga kerja dengan menggunakan gerobak di beberapa tempat di Gresik seperti GKB, Giri, Kedanyang, dan lain-lain. Dilakukannya pemasaran secara keliling menggunakan 12 tenaga kerja penjual bertujuan untuk mendapatkan wilayah pasar yang luas. Selain itu, metode pemasaran dengan cara ini ditunjukkan agar produsen dapat secara langsung mengantarkan produk terbaik yang diproduksi menuju ke konsumen. Identifikasi lingkungan internal. Identifikasi faktor-faktor lingkungan internal ini diuraikan berdasarkan bauran pemasaran dan manajemen perusahaan. Pada bauran pemasaran terdiri dari produk. Produk yang diproduksi oleh Bakpao Abijaya ini terdiri dari 5 varian produk bakpao, yaitu ayam, kacang hijau, stroberi, keju, dan coklat. Harga pada UD Bakpao Abijaya ini seragam, yaitu Rp3.500. Dengan menentukan harga tersebut, menunjukkan bahwa UD Bakpao Abijaya bersifat kompetitif terhadap produk-produk bakpao lain yang dipasarkan di wilayah Gresik. Harga Bakpao Abijaya ini sudah tertera pada gerobak yang digunakan saat berjualan keliling. Yang ketiga, tempat. UD Bakpao Abijaya memasarkan produknya di beberapa tempat di daerah wilayah sekitar Kabupaten Gresik, di antaranya seperti GKB, Giri, Kedanyang, dan lain-lain. Sifat pemasarannya dilakukan dengan gerobak sehingga tidak ada tempat pemasaran khusus. Pemasaran dilakukan door-to-door kepada konsumen di wilayah sekitar Kabupaten Gresik. Dan yang terakhir ada promosi yang dilakukan oleh UD Bakpao Abijaya, yaitu dengan memasarkan secara langsung. Hal ini dilakukan agar konsumen lebih mengenal manfaat produk yang akan dibeli dan lebih yakin dengan kualitas produk yang ditawarkan oleh penjual. Identifikasi lingkungan internal yang kedua yaitu manajemen perusahaan. Manajemen pada perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola perusahaan untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan produksi maupun pemasaran dilakukan dengan mengikuti prosedur perusahaan agar dapat berjalan secara maksimal. Semua karyawan perusahaan melakukan kerjasama dengan menghasilkan mutu produk yang berkualitas dan layanan yang terbaik terhadap pelanggan. Pembukuan yang dilakukan oleh UD Bakpao Abijaya masih sangat sederhana, yaitu secara manual, belum memanfaatkan media elektronik, akan tetapi hanya menggunakan buku catatan oleh pemilik usahanya. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan proses pemasaran sedikit terhambat, di mana terdapat beberapa wilayah yang melakukan penutupan jalan sehingga produk Bakpao Abijaya tidak terjual makin banyak. Identifikasi lingkungan eksternal. Identifikasi lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang berada di luar perusahaan yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Identifikasi faktor eksternal UD Bakpao Abijaya diantaranya yaitu yang pertama ada sosial budaya, di mana pertumbuhan jumlah penduduk menurut UD Bakpao Abijaya merupakan peluang karena dapat mempengaruhi jumlah konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap produknya. Yang kedua, ekonomi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pemilik UMKM, keadaan ekonomi Indonesia saat ini dapat mempengaruhi perkembangan UD Bakpao Abijaya. Salah satunya yaitu memiliki pengaruh terbesar, yaitu harga bahan baku yang tidak stabil. Harga bahan baku yang tidak stabil ini menyebabkan para pelaku usaha kebingungan karena harga bahan baku yang tidak stabil akan berpengaruh terhadap profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, politik dan kebijakan pemerintah. Secara langsung ataupun tidak langsung, keadaan politik di suatu negara memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan hidup setiap pelaku bisnis. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh setiap pelaku bisnis yaitu melakukan pengamatan atau penentuan terhadap situasi politik, peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta kebijakan pemerintah mengenai UMKM yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha home industry.
Yang keempat, teknologi. Berkembangnya teknologi juga berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut pelaku bisnis untuk mengamati perkembangan dari berbagai teknologi yang ada saat ini untuk menunjang seluruh kegiatan operasional perusahaan. Teknologi yang semakin canggih dapat memberikan peluang terhadap perusahaan dalam hal pembukuan, riset pasar, dan sebagainya. Pesaing. Persaingan atau kompetisi untuk mempertahankan posisi perusahaan merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari setiap usaha. Pesaing utama dari UD Bakpao Abijaya bukan hanya yang memproduksi produk sejenis, akan tetapi juga produsen retail makanan yang memproduksi makanan kekinian. Mengingat pola hidup masyarakat sekarang yang lebih modern, yang meniru fashion maupun kehidupan seperti luar negeri, yang lebih mengkonsumsi makanan cepat saji. Selain itu, rasa dan bentuk yang variatif, serta harga yang terjangkau menyebabkan konsumen lebih konsumtif terhadap makanan cepat saji. Selanjutnya, identifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Identifikasi faktor yang pertama yaitu identifikasi faktor internal yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan bauran pemasaran atau marketing mix, kemudian dihasilkan indikator kekuatan dan kelemahan sebagai berikut. Untuk kekuatan, pada UD Bakpao Abijaya ini memiliki 5 kekuatan, yaitu yang pertama, produk memiliki rasa yang enak jika dalam keadaan hangat. Yang kedua, harga di pasar lebih murah pada persaingan di wilayah Gresik. Yang ketiga, produk tanpa bahan pengawet makanan. Yang keempat, rasa produk variatif. Yang kelima, kemudahan konsumen memperoleh produk. Yang keenam, promosi menggunakan pengeras suara. Lalu, UD Bakpao Abijaya ini memiliki 8 kelemahan. Yang pertama, kemasan produk sederhana. Yang kedua, minimnya kegiatan promosi seperti bazar, pameran, dan lain-lain. Yang ketiga, minimnya wilayah pemetaan pasar. Yang keempat, produk tidak terdapat di outlet-outlet. Yang kelima, minimnya penggunaan media promosi online. Yang keenam, tidak adanya analisis pasar. Yang ketujuh, tidak adanya riset dan pengembangan produk. Dan yang terakhir yaitu kurangnya inisiatif owner untuk mengembangkan usahanya. Lalu untuk faktor eksternal UD Bakpao Abijaya ini memiliki 5 peluang dan 5 ancaman. Untuk peluang yang pertama yaitu banyaknya konsumen yang menyukai jajanan. Yang kedua, pesatnya perkembangan media sosial. Yang ketiga, tingginya loyalitas konsumen terhadap produk UMKM. Yang keempat, pangsa pasar masih luas. Yang kelima, perkembangan industri wilayah di Kabupaten Gresik. Lalu untuk ancaman yang pertama yaitu banyaknya pesaing penjual bakpao dan cemilan yang kekinian. Yang kedua, adanya isu pangan tidak sehat. Yang ketiga, perubahan cuaca yang tidak stabil. Yang keempat, pola hidup masyarakat yang sudah modern. Dan yang kelima, harga produk pesaing lebih murah. Analisis IV dan EV yang bertujuan untuk memberikan penilaian bobot dan rating pada masing-masing strategi perusahaan dengan pertimbangan matriks. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah saya lakukan dengan penyebaran kuesioner kepada responden yang terpilih, didapatkan hasil total matriks IV yaitu sebesar 3,730, sedangkan matriks EV sebesar 3,432. Selanjutnya, perumusan dan penetapan strategi pemasaran. Penentuan posisi strategi perusahaan mengacu pada hasil analisis matriks internal atau IV dan analisis matriks eksternal atau EV yang disusun dalam matriks IE atau matriks internal eksternal. Berdasarkan pada gambar tersebut diketahui bahwa posisi perusahaan berada pada kuadran 1, sehingga strategi yang seharusnya diterapkan oleh perusahaan yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategi. Jenis strategi yang digunakan perusahaan yaitu strategi SO. Sehingga alternatif strategi yang berdasarkan matriks IE ini diharapkan mampu memperbaiki keadaan internal maupun eksternal UD Bakpao Abijaya untuk meningkatkan penjualan produknya. Berdasarkan perumusan dan penetapan strategi pemasaran yang telah dilakukan pada matriks IE, didapatkan strategi yang terpilih yaitu strategi SO, di mana strategi ini memiliki beberapa alternatif strategi pemasaran. Di antaranya yaitu pemasaran melalui Instagram, pemasaran melalui Facebook, pemasaran melalui menambah wilayah pasar, dan yang terakhir yaitu pemasaran dengan menitipkan produk pada outlet-outlet. Yang selanjutnya dilakukan perhitungan prioritas strategi pemasaran menggunakan metode Topsis dan didapatkan hasil bahwa berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa alternatif 3 merupakan alternatif terbaik karena memiliki nilai preferensi strategi yaitu sebesar 0,96113 sehingga dapat diambil keputusan bahwa alternatif 3 yaitu pemasaran dengan menambah wilayah pasar merupakan alternatif strategi yang akan dijadikan pertimbangan utama secara offline bagi UD Bakpao Abijaya. Sedangkan alternatif yang dijadikan pertimbangan utama secara online oleh UD Bakpao Abijaya yaitu menggunakan alternatif 1, di mana
yang memiliki nilai preferensi tertinggi kedua sebesar 0,95767. Pemasaran melalui media sosial Instagram ini dapat dilakukan dengan mengenalkan produk bakpao kepada masyarakat melalui jejaring sosial. Implementasi strategi pemasaran UD Bakpao Abijaya. Pemasaran dengan menambah wilayah pasar dilakukan di PPS atau Pondok Permata Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Sebelum dilakukan penerapan implementasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa responden warga setempat untuk mengetahui respon dari beberapa masyarakat setempat dengan adanya produk Bakpao Abijaya. Selain pemasaran dilakukan secara offline, implementasi penerapan strategi pemasaran pada penelitian ini juga dilakukan secara online dengan menggunakan media sosial Instagram. Pemasaran secara online bertujuan untuk memperkenalkan produk bakpao kepada masyarakat pengguna sosial media. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial saat ini dapat dilakukan sebagai media transaksi jual beli yang efektif dan efisien. Pada tampilan layar yang saya tampilkan ini merupakan media sosial Instagram dari UD Bakpao Abijaya untuk mempromosikan dan memasarkan produknya. Lalu akun media sosial ini digunakan untuk mengenalkan produk kepada konsumen secara online. Beberapa konten yang diposting oleh UD Bakpao Abijaya di akun tersebut yaitu dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan yang menunjukkan varian rasa pada produksi UD Bakpao Abijaya, di antaranya keju, ayam, stroberi, kacang hijau, dan juga coklat. Pada setiap postingannya juga diberi caption berupa pengetahuan tentang kandungan dan juga manfaat setiap rasa yang digunakan. Lalu pada gambar yang saya tampilkan ini menunjukkan produk bakpao yang ditandai dengan beberapa warna sesuai dengan isian bakpao. Lalu lokasi pemasaran UD Bakpao Abijaya. Pada setiap postingannya juga dijelaskan wilayah-wilayah pemasaran yang dituju untuk memberikan informasi terhadap konsumen di wilayah sekitar agar konsumen dapat membeli produk bakpao di wilayah terdekat. Selain itu juga pada Instagram tersebut UD Bakpao Abijaya juga mengupload story Instagram untuk memberikan beberapa informasi kepada konsumen seperti proses produksi bakpao, bakpao ready untuk dipasarkan, serta peringatan hari besar. Instastory UD Bakpao Abijaya ini dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan. Hasil implementasi strategi pemasaran UD Bakpao Abijaya. Berdasarkan grafik yang saya tampilkan ini dapat dilihat bahwa pemasaran pada UD Bakpao Abijaya ini masih tidak stabil. Bakpao yang diproduksi tidak seluruhnya habis terjual. Bakpao yang tidak terjual biasanya mencapai 30-40%. Dengan dilakukannya analisis SWOT pada penelitian kali ini yang bertujuan untuk mengetahui posisi perusahaan sehingga dapat dilakukan usulan alternatif strategi pemasaran serta menentukan prioritas alternatif pemasaran menggunakan metode TOPSIS dapat menyebabkan perubahan pada pemasaran UD Bakpao Abijaya. Perubahan pemasaran tersebut terjadi setelah adanya implementasi penerapan strategi pemasaran secara offline dengan menambah wilayah pemasaran di salah satu daerah yaitu di PPS dan penerapan strategi pemasaran secara offline dengan melakukan promosi melalui media sosial Instagram. Lalu pada grafik di sebelah kanan dapat dilihat bahwa penjualan UD Bakpao Abijaya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data penjualan 5 bulan terakhir. Penjualan UD Bakpao Abijaya pada bulan Januari 2021 total penjualannya mencapai 32.785 pieces bakpao, di mana penjualan bakpao meningkat 15% dari bulan-bulan sebelumnya. Dan sisa yang dihasilkan juga sangat sedikit, yaitu hanya sekitar 3.215 pieces bakpao per bulannya, yaitu sekitar 10% dari kapasitas produksi. Penjualan pada bulan Februari pada penelitian ini dilakukan pembukuan hingga tanggal 10 Februari saja. Penjualan pada bulan Februari selama 10 hari hanya menyisakan produk bakpao sebanyak 9% saja. Hal ini dapat dikatakan bahwa penerapan implementasi dengan melakukan penambahan pasar dan pemasaran secara online di media sosial, Instagram merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan produk bakpao pada UD Bakpao Abijaya. Yang terakhir, penutup yang berisi kesimpulan. Berdasarkan analisis dan penerapan strategi pemasaran yang telah dilakukan selama 1 bulan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil dari matriks IV 3,730, matriks EV 3,432 yang menunjukkan posisi kuadran 1 yang bersifat agresif. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan prioritas alternatif strategi pemasaran offline terbaik, yaitu alternatif ketiga, karena memiliki nilai preferensi tertinggi yaitu sebesar 0,96113. Sedangkan hasil perhitungan prioritas alternatif strategi pemasaran online terbaik, yaitu alternatif 1,
karena memiliki nilai preferensi tertinggi kedua yaitu sebesar 0,95767. Penerapan hasil implementasi strategi pemasaran mengalami peningkatan penjualan sebesar 15% dan mengalami penurunan produk tidak terjual sekitar 10%. Demikian pemaparan hasil skripsi yang telah saya lakukan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.